pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam agenda-agenda internasional seperti pada KTT G20 pada tahun lalu dan juga kini pada KTT ASEAN 2023. Jelang KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berperan penting dalam memastikan kesiapan dan juga kelancaran telekomunikasi selama acara KTT ASEAN berlangsung. Seperti apa persiapan di Ditjen SDPPI untuk KTT ASEAN? Sudah bersama saya pada hari ini Bapak Sabirin Mohtar selaku Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sabirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sabirin, mengenai acara KTT ASEAN yang akan berlangsung pada minggu depan, bagaimana persiapan yang dilakukan SDPPI jelang KTT ASEAN? Sejauh ini presentasinya sudah sejauh mana Pak kesiapan untuk menyambut KTT ASEAN? Oke, terima kasih Mbak. Sebagaimana kita ketahui, Direktorat Jenderal SDPPI khususnya Direktorat Pengendalian ini melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Dalam hal ini kita sudah berkoordinasi dengan kementerian lain dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ini terkait dengan hal ini dengan Seknek, dengan Kemlu dan beberapa hal dibahas dalam menyambut KTT ASEAN ini. Kami juga memprioritaskan terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi untuk para delegasi asing, terutama kepala negara dan tamu VVIP terhadap frekuensi untuk pengamanannya dan penggunaan frekuensi existing khususnya untuk operator seluler. Seluruh potensi penggunaan frekuensi di lokasi utama dan pendukung KTT ASEAN sudah dimonitor untuk dapat digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tersebut. Baik, dapat digarisbawahi bahwa ini perangkat telekomunikasi ini sudah siap untuk digunakan baik untuk tamu VVIP juga termasuk untuk para jurnalis yang datang ke sana, begitu ya Pak? Ya, sepanjang perangkat dan alatnya sudah terdaftar di lewat Kemlu ya. Baik, jadi untuk tamu VVIP yang datang ini juga mendaftarkan provider mereka begitu Pak, atau bagaimana nanti Ya, gambaran untuk bagi para tamu VVIP atau delegasi yang datang ke sana Pak? selama ini delegasi ini selalu dikoordinir oleh teman-teman Kemlu untuk alat perangkat dan spektrum apa saja yang akan digunakan. Kita sudah siapkan format dan ini sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Kemlu dan kita sudah punya data-datanya dan kita juga sudah mengeluarkan izin sementara yang terkait dengan ini yang sudah ada di terregister di Kemlu. Demikian, Mbak. Baik, apakah ada termasuk pembatasan akses begitu Pak dalam menggunakan perangkat telekomunikasi yang disediakan oleh SDPPI begitu Pak? Eh, secara umum sepanjang itu sesuai dengan alokasi spektrum frekuensinya kita nggak batasi. Baik, kemudian Direktorat SDPPI ini juga menjadi salah satu urat nadi pengaturan dan juga pengawasan penggunaan frekuensi dalam KTT ASEAN 2023. Dapat dijelaskan secara singkat begitu Pak Sabirin, apa saja yang menjadi peran kemudian tanggung jawab SDPPI Kementerian Kominfo selain mungkin tadi menyediakan perangkat frekuensi begitu Pak? Untuk penggunaan frekuensi selama KTT ASEAN berlangsung mengikuti prosedur yang berlaku seperti yang telah dilakukan pada KTT G20 yang lalu. Dan delegasi asing melalui kedutaan terkait akan menyampaikan kebutuhan frekuensi dan penggunaan perangkat komunikasi ke Ditjen SDPPI. Yang selanjutnya akan dikeluarkan izin penggunaan frekuensi dan perangkat komunikasi selama KTT ASEAN berlangsung. Ditjen SDPPI juga melakukan pengawasan frekuensi sebelum dan selama KTT ASEAN tersebut berlangsung untuk memastikan frekuensi yang diberikan izin dapat digunakan dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi. Demikian, Mbak.
Baik, apakah ini juga termasuk seperti penyediaan fasilitas sinyal 5G begitu Pak, dan juga berapa kecepatan dari internet yang disediakan oleh Kementerian Kominfo nanti untuk mendukung kesuksesan KTT ASEAN Pak? Kebetulan ini ada dua direktorat jenderal yang menangani ini, Mbak. Kalau yang menyangkut quality of service itu ada di teman-teman di Dijen PPI ya, yang terkait dengan kecepatan, throughput dan lain-lain. Kalau kami hanya kita bersinergi sama teman-teman di PPI yang terkait dengan pemanfaatan spektrumnya saja, Pak, pengawasan frekuensinya. Mungkin itu. Ya. Untuk mitigasi keamanan terhadap potensi gangguan ataupun intervensi frekuensi selama KTT ASEAN berlangsung, seperti apa Pak untuk memitigasi kendala-kendala yang mungkin saja nanti akan terjadi? Dijen SDPPI telah melakukan monitoring bersama dengan teman-teman unit pelaksana teknis atau balai monitor untuk sebelum KTT ASEAN berlangsung. Kita sudah melakukan monitoring untuk dilakukan analisa potensi gangguan frekuensi yang mungkin terjadi antara frekuensi yang akan digunakan delegasi asing dan pihak penyelenggara konferensi atau media lokal dan asing serta pengguna frekuensi existing. Dalam hal ini misalnya komunikasi dan navigasi penerbangan dan juga teman-teman operator seluler serta radar cuaca atau mara bahaya dan lain-lain, serta frekuensi-frekuensi yang akan digunakan untuk kegiatan pengamanan kepala negara. Dalam kegiatan pengamanan penggunaan frekuensi ini, Direktorat Jenderal SDPPI akan menurunkan personil dan perangkat monitoring yang akan ditempatkan di pos-pos monitoring sesuai dengan penggunaan frekuensi. Dan Dijen SDPP juga menugaskan balai monitor selain teman-teman di Kupang juga akan melibatkan teman-teman balai monitor seperti Makassar dan Pasar dan Mataram yang airportnya atau bandara udaranya menjadi bandara udara pendukung KTT ASEAN untuk melakukan monitoring khususnya frekuensi komunikasi dan navigasi penerbangan. Demikian, Mbak. Baik. Terkait dengan kemudian pengamanan pengguna frekuensi ini, akankah berpengaruh kepada kegiatan masyarakat setempat begitu Pak? Bagaimana kemudian dari Dijen SDPPI ini mensosialisasikan begitu kepada masyarakat, mungkin dari tanggal 9 hingga 11 akan terganggu sedikit kegiatan mereka atau seperti apa Pak? Kalau kita melakukan edukasi selama ini sudah sering kita lakukan secara rutin oleh teman-teman balai monitor untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan spektrum frekuensi sesuai dengan alokasi penggunaan atau frekuensi yang sudah diizinkan, serta menggunakan alat perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Mungkin itu, Mbak. Ya, baik, dengan menggunakan spektrum yang sesuai dengan alokasi yang tentunya ini berizin, ini tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat begitu ya Pak ya, dengan adanya pengamanan frekuensi yang akan disediakan Kementerian Kominfo pada acara KTT ASEAN nanti begitu Pak? Ya. Ya. Kemudian adakah kiranya penambahan teknologi informasi terbaru yang digunakan SDPPI untuk menyukseskan KTT ASEAN 2023 ini khususnya dalam pengawasan dan juga pemantauan, Pak Sabirin? Kegiatan pengawasan dan pemantauan menggunakan metode dan perangkat yang sama digunakan saat KTT G20 yang lalu. Mengingat metode dan perangkat yang tersedia sudah memadai dan dapat mendukung penyelenggaraan event internasional, baik negaraan ataupun event-event penting olahraga yang diselenggarakan sebelumnya. Demikian, Mbak. Baik, jika kita berkaca dari pelaksanaan KTT G20, apa yang menjadi catatan untuk KTT ASEAN ini agar mungkin kesalahan sebelumnya ini tidak akan terjadi lagi begitu Pak pada saat ini? Ya, kalau G20 size-nya memang agak besar ya Mbak ya. Kalau G20 ini di ASEAN ini size-nya memang, apalagi di wilayah timur, pemanfaatan atau penggunaan spektrum frekuensi tidak sepadat di Bali ya. Jadi kami ya kata kuncinya memang koordinasi dan teamwork
bersama-sama dengan pengguna spektrum frekuensi baik dari level PCO maupun operator seluler atau pengguna spektrum frekuensi lainnya, kita selalu berkoordinasi untuk memastikan di lokasi atau venue-venue yang sudah ditetapkan untuk kita benar-benar tertib ya menggunakan spektrum frekuensinya. Mungkin demikian, Mbak. Baik, dengan demikian kolaborasi ini menjadi penting begitu ya Pak dalam menyukseskan KTT ASEAN 2023. Mungkin dari Kementerian Kominfo ini menyediakan frekuensi ataupun perangkat telekomunikasi, namun juga ini membutuhkan kerjasama baik dari kementerian dan juga lembaga lain dan juga dukungan dari masyarakat begitu ya Pak Sabirin. Ya, benar. Terima kasih banyak Pak Sabirin Muchtar selaku Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Sabirin, salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.